Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada rekan guru dan adik-adik mahasiswa yang sudah hadir di tempat ini untuk mendengarkan penerapan budaya positif yang kami pelajari melalui pendidikan guru penggerak. Nah, pada materi kali ini saya mendapat dua topik materi, yaitu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan pendekatan restitusi dalam menangani suatu masalah baik yang terjadi antara rekan sama guru maupun yang terjadi pada kalangan murid. Baiklah, ke topik yang pertama di sini adalah 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasa secara tidak langsung kita sudah menerapkan posisi kontrol penghukum ini, karena biasanya jika ada murid yang berbuat salah, biasanya guru akan ciri dari penghukum ini biasanya akan nada yang digunakan itu menggunakan nada yang suaranya tinggi, ataupun membentak siswa, ataupun menyuruh siswa yang dampak dari akibat yang kegiatan yang dilakukan itu bisa mengakibatkan terjadinya penurunan mentalnya. Mungkin dia malu untuk berhadapan lagi atau kembali ke kelompoknya atau kelompok kelasnya, karena dia sudah malu pada saat dimarah di depan semua orang. Contohnya di lapangan. Saya kembali, saya di sini bukan juga sebagai guru yang sedang menerapkan posisi yang baik. Kami di sini hanya berbagi tentang ilmu yang kami peroleh. Kemudian di posisi penghukum ini, dampaknya ke siswa akan merasa dendam terhadap guru tersebut yang memarahinya ataupun membentaknya, bahkan menunjuknya di depan teman-temannya. Dan akibat dari marahnya itu bisa dilampiaskan ke teman di kelas biasanya. Biasa kan ada teman yang lain bagaimana terlambat, jadinya kan dia, apalagi kalau laki-laki yang terlambat, pastinya dia akan marah ke teman yang menegurnya itu. Kemudian posisi kontrol sebagai guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Di sini nada suara yang digunakan guru terkesan lemah lembut. Namun posisi pembuat rasa bersalah ini lebih parah juga dibandingkan dengan posisi kontrol sebagai penghukum. Di sini pada saat kita membuat siswa merasa bersalah, maka dia akan cenderung menjadi siswa yang pendiam. Apa yang dia rasakan, emosinya tidak bisa dia luapkan. Jadi dia akan tertutup untuk bicara ke guru wali kelasnya maupun ke teman-temannya. Karena biasanya kita akan menggunakan pada saat siswa tidak mengerti, contohnya tidak mengerti di saat proses pembelajaran. Biasanya kita secara tidak langsung mengatakan ke siswa, bagaimana kalau orang tua kalian mengetahui bahwa sebenarnya kalian tidak fokus belajar di kelas. Contohnya nilai yang kalian peroleh di kelas masih di bawah standar minimal. Jadi kan kita sudah kaitkan dengan orang-orang yang mereka sayangi. Jadi sedangkan kita tahu pasti kita masih punya sisi baik sebagai makhluk Tuhan, sebagai posisi manusia, berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar yang dipaparkan oleh Mama Pus tadi. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga adalah teman. Nah, teman di sini nadanya juga masih ramah dan terkesan selalu bercanda dengan murid. Posisi kontrol sebagai teman ini memiliki 2 dampak, baik positif dan negatif. Positifnya, kita bisa menjalin komunikasi dan keakraban dengan murid, atau murid merasa nyaman dengan kita. Apabila kita suruh, mereka akan senang karena guru yang menyuruhnya adalah guru, misalkan guru favorit, karena kan terjalin posisi kontrol teman. Nah, posisi kontrol yang bersifat negatif dari teman ini, biasanya teman itu, guru itu kalau dia menganggap siswa menganggap gurunya sebagai teman, suatu saat pada saat dia membuat kesalahan, dia tidak akan memperbaiki kesalahannya karena dia berpikir akan ada guru wali kelas misalkan yang dia posisi sebagai teman, akan ada itu yang akan selalu dibelanya dan membenarkan semua tindakannya. Untuk posisi kontrol yang keempat adalah posisi pemantau. Untuk posisi pemantau ini, segala tindakan yang diberikan ke siswa itu berdasarkan
aturan dan konsekuensi. Misalkan pada saat siswa terlambat datang ke sekolah, kita tidak akan langsung menghukum siswa. Nah, di posisi pemantau di sini, siswa tidak dalam bentuk keadaan marah-marah ataupun juga mengeluarkan emosi yang di luar apa ya? Maksudnya di sini nadanya masih bagus karena kita akan patokannya adalah aturan sekolah dan konsekuensi dari aturan yang dia langgar. Jadi jelas di posisi pemantau ini pada saat siswa terlambat, kita tanya ke siswa apakah dia mengetahui tata tertib sekolah kita. Pastikan siswanya mengetahui karena pada saat biasanya kita mengadakan rapat dan memaparkan tata tertib ke siswa dan orang tua mereka. Kemudian karena mereka mengetahui tentang tata tertibnya, berarti mereka juga tahu konsekuensi karena kan di tata tertib itu dilengkapi dengan sanksi-sanksi pelanggaran yang mereka lakukan. Untuk posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini yang diharuskan kita sebagai guru memiliki posisi ini. Posisi manajer artinya kita melibatkan siswa. Misalkan siswa membuat kesalahan, kita tidak langsung menghukum, tapi kita membimbingnya untuk dia bisa sadar bahwa akan kesalahannya itu dan dia juga mau bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat itu. Jadi tidak langsung dihukum ataupun dibuat seolah-olah dia merasa bersalah dari tindakan yang dia lakukan. Jadi posisi manajer ini yang di pendidikan yang selalu akan didapati yang harusnya seorang guru miliki. Dan jalan terakhir itu menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian topik yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Pengertiannya restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi untuk menciptakan lingkungan yang memiliki budaya positif seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mila tadi di awal, jadi kita memanfaatkan yang namanya pendekatan segitiga restitusi. Di sini menurut ahli, restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak siswa yang membuat kesalahan tidak dipermalukan, malahan dibuat kita menjalin komunikasi dengan siswa dan membuat siswa sadar akan kesalahannya tersebut sehingga dia tidak malu untuk kembali lagi ke kelompoknya atau kelompok kelas. Ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi di sini memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Pada saat kita menjalin komunikasi dengan siswa, kita juga tidak bisa memaksakan siswa. Seperti teori kontrol tadi, bahwa yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita guru di sini hanya mampu menuntut karakter atau perilaku murid. Nah, kalau misalkan setelah kita tuntun ternyata masih sifat atau perilaku negatif yang muncul pada murid, nah itu diserahkan ke murid karena jika dia ingin merubah perilakunya ke arah yang lebih baik, dibutuhkan motivasi intrinsik untuk berubah dari dirinya. Walaupun kita guru bahkan kerjasama dengan orang tua sekalipun. Yang selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi di saat kita berkomunikasi kita akan membawa siswa mengenali bahwa misalkan dia tidak menghargai temannya, kita akan menanyakan ke siswa apakah tindakan yang dia lakukan ini sudah baik menurutnya. Pastinya siswa akan mengatakan bahwa tindakan tidak menghargai orang lain itu adalah tindakan yang kurang baik. Ini tahapan dari pendekatan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pada saat murid emosi kita undang, tidak langsung kita ceramahi dengan berbagai alasan ataupun pelanggarannya, tapi kita stabilkan dulu emosinya, identitasnya. Karena pada saat dia marah, kemudian gurunya tambah marah juga, tidak akan melahirkan solusi dari masalahnya tersebut. Jadi distabilkan dulu identitasnya.
Jadi kalimat-kalimat yang akan keluar pada saat menstabilkan identitas murid yang membuat pelanggaran, yaitu biasanya setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Kita juga sebagai guru pernah di posisi menjadi siswa dan juga tidak luput dari pelanggaran yang kita lakukan semasa kita sekolah. Jadi mental murid diperkuat dulu di fase menstabilkan identitasnya. Atau bisa saja kita mengatakan ke murid bahwa bukan hanya dia yang pernah melakukan kesalahan tersebut, masih banyak orang lain. Jadi setelah itu murid akan merasa nyaman berdiskusi dengan kita karena kita menggunakan nada yang posisi kontrolnya manajer. Kemudian sisi segitiga yang selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita akan menanyakan tindakan apa yang salah yang diperbuat oleh murid tersebut. Nah, biasanya kita akan menanyakan kepadanya, pasti dia memiliki alasan kenapa dia bertindak atau melanggar aturan sekolah. Misalkan yang terlambat, kalau kita tanyakan validasi tindakan, pasti dia akan menjawab, ibu saya terlambat atau saya tidurnya lat. Ibu tidak ada bentuk, akan berbagai jenis alasan yang akan dikemukakan oleh murid. Jadi kita tidak langsung menghukum, tapi kita mengenali apa penyebab mereka terlambat sebenarnya. Kemudian sisi segitiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan di sini sesuai dengan materinya Pak Mahfuz. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebaikan yang sudah disepakati oleh bersama. Baik kalau misalkan di kelas berarti disepakati antara guru kelasnya dengan muridnya. Misalkan di kelas harus saling menghargai teman, menghargai barangnya teman. Jika ingin meminjam barang berarti harus bertanya ke pemiliknya. Itu merupakan berarti nilai kebaikan yang ada di kelas. Atau disiplin untuk belajar di kelas dan tidak meninggalkan guru tanpa seizin pengajar tersebut. Nah, setelah itu siswa akan mengetahui nilai keyakinan yang dia langgar. Kemudian kita akan menanyakan, apabila siswa sudah mengetahui bahwa dia melanggar salah satu nilai keyakinan kelas, pasti kita akan menanyakan sendiri kepadanya. Jadi bukan kita yang memutuskan solusi dari masalahnya, tapi kita membawa untuk siswanya sadar. Setelah dia melakukan kesalahan itu, dia melanggar nilai keyakinan, nilai kesepakatan di kelas, bagaimana cara dia untuk memperbaiki kesalahannya. Misalkan dia meninggalkan guru di kelas, berarti kan untuk memperbaiki dia harus meminta maaf ke guru tersebut. Salah satunya itu. Berikut saya tampilkan satu kasus, contoh kasus. Misalkan contoh kasus pada mata pelajaran geografi, seorang murid bernama Aldi saat di kelas tidak fokus belajar dan meninggalkan kelas tanpa meminta izin kepada guru mata pelajaran, yaitu Pak Ismarullah atau sebagai guru geografi. Ini salah satu tugas kami yang menampilkan semua tahapan dari pendekatan segitiga institusi. Saya harap teman-teman bisa melihat. Terima kasih. Bagus sekali sesi berbagi tadi dari teman-teman kita Eropa Barat. Nah, sebelum mendapatkan ilmu tadi, selama ini kan kita sebagai guru kadang yang tadi sebagai kontrol posisi itu, kontrol guru. Nah, kita kebanyakan dari poin 1 sampai 4. Kebanyakan bahkan ada yang poin 1. Biar suara yang nadanya tinggi, kalau saya tidak. Jadi setelah mendapatkan ilmu dari teman-teman tadi, kita bisa kedepannya kita tahu seharusnya kita sebagai guru memperlakukan siswa bagaimana. Yang tadi sebagai manajer harus sudah dijelaskan. Jadi setelah mendapatkan sisi berbagi dari teman-teman guru, kami mendapatkan ilmu, ada yang kami ketahui, dan kami senang dengan pemaparan dari teman-teman guru tadi, guru penggerak. Terima kasih untuk refleksi dari kami peserta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasid Manto selaku pelaksana tugas SMA Negeri 2 Tilamuta. Setelah mendengar sesi berbagi budaya positif dari Ibu Masna dari saya selaku pimpinan merasa senang dengan materi ini karena dapat memberikan pemahaman tentang berbagi budaya, dan ini adalah menjadi kontrol bagi guru-guru dan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Karena itu saya berharap agar kiranya materi-materi ini akan dikembangkan dan insya Allah akan bermanfaat kepada warga sekolah. Oleh karena itu sekali lagi saya selaku pimpinan menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas materi yang telah diberikan. Demikian, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdian, guru mata pelajaran ekonomi. Setelah saya mengikuti sosialisasi sesi berbagi budaya positif dari teman-teman calon guru penggerak, saya mendapat ilmu tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, yaitu tentang penghukum. Di sini kita sebagai guru hendaknya bisa menahan diri untuk tidak emosi terhadap siswa yang berbuat salah atau yang tidak disiplin jika selama berada di sekolah. Mungkin itu pemahaman yang bisa saya dapat selama mengikuti workshop mini dari CGP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Pau, saya dari kelas 12 MIPA. Perasaan saya sangat senang setelah dilibatkan dalam praktek baik yang dilakukan oleh Ibu Masna. Karena di sini kami murid apabila melakukan kesalahan itu tidak langsung diberikan konsekuensi maupun hukuman, akan tetapi kami diajak berdiskusi secara bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini Ibu Masna menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah siswa. Terima kasih.